Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, mari kita panjatkan puji syukur sama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam dan insyaallah susunan rahmatnya bisa sampai pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan cucuran rahmat beliau, syafaat beliau bisa sampai pada keluarga, sahabat, dan kepada kita yang ada di sini. Baiklah, kita akan mulai acara program kita pada hari ini, yaitu Besti bersama Ustadz, bincang serius tapi santai bersama Ustadz. Kita hadir kembali dan kita sama-sama bisa salah satu program dari Bikers Muslim Manado. Hari ini kita sudah bersama dengan pembina Bikers Muslim Sulawesi Utara, yaitu Ustadz Yasir Arif, disebut dengan hormat. Dan pembahasan kita pada hari ini yaitu cinta dunia versus cinta akhirat. Mari kita sama-sama bisa mendengarkan sedikit tausiah dari Ustadz Yasir Arif tentang cinta dunia versus cinta akhirat. Masya Allah. Baiklah, pada Ustadz kami persilahkan. Terima kasih. Maaf ini Besti ya, serius tapi santai, jadi santai-santai saja pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'd. Alhamdulillah, jumpa lagi dalam program kesayangan kita, program mulia dari Bikers Muslim, yaitu bincang serius tapi santai, yang kali ini mengangkat tema cinta dunia versus cinta akhirat. Ya, tentunya tema yang sangat menarik. Ya, bagaimana kita diperhadapkan dengan dua cinta. Apakah kita mencintai dunia, yang tentu dunia ini adalah tempat untuk kita beramal, tetapi penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian, ataukah kita lebih mencintai akhirat, sehingga segala fasilitas duniawi yang kita miliki saat ini kita investasikan untuk kehidupan kita yang abadi, kehidupan kita yang hakiki kelak nanti di hari akhirat. Kalau sekiranya kita memahami bahwa kehidupan dunia kita ini sementara, maka tentu tidak mungkin kita bangun kebahagiaan kita dan kita keluarkan semua apa yang kita miliki saat ini untuk di dunia. Pasti kita kirim di akhirat. Ibarat kata kalau kita mau perjalanan, anggaplah dari Manado ke Tomobagu. Orang mau ke Tomobagu, perjalanan tentu lewat Kalase, Tateli, kemudian masuk Tanawangko, Amurang, kemudian Bolmong, baru masuk ke Tomobagu. Perjalanan ini kan tentu ketika kita mampir sejenak isi bensin di Tateli umpamanya, atau mampir sejenak di Amurang untuk makan, mampir di warung. Apakah semua uang yang kita miliki, bekal yang kita miliki, kita habiskan di sana? Kan tidak. Kenapa? Kita hanya transit. Sebentar saja isi bensin, sebentar saja untuk makan, lanjut lagi. Bekal yang kita miliki kita bawa semua ke tujuan kita. Nanti di sana orang bangun rumah, nanti di sana orang bangun
beli kendaraan, nanti di sana kita nikmati orang hasil. Begitu juga dengan kehidupan dunia. Dunia ini perjalanan. Kita hanya transit. Transitnya umat Muhammad SAW di dunia ini paling berapa? 60-70 tahun. Pasti ada ujungnya. Pasti kita akan sampai di tujuan. Nah di tujuan kita jangan sampai sampai di tujuan yang ada bekal sama sekali. Nah, bekal yang kita bawa ke tujuan itu kita harus siapkan dari sekarang. Nah, kita siapkan dengan cara memperbanyak amal soleh, dengan cara mempermantap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surah Al-Asr, ayat atau surah yang kita hafalkan bersama, wal asr, demi waktu. Ini masalah waktu. Saking pentingnya waktu sampai Allah bersumpah demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Pasti rugi. Umat manusia pasti rugi. Di akhirat pasti menyesal. Kenapa? Karena menyanyiakan waktunya. Orang yang menyanyiakan waktunya di akhirat pasti neraka. Allah bersumpah, wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia pasti rugi, dalam kerugian. Illa, kecuali ada umat manusia yang tidak rugi. Ada pengecualian. Ada umat manusia yang mempergunakan waktunya. Siapa mereka? Alladzina amanu. Orang yang beriman. Wa amilus salihat. Beramal saleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Selalu saling menasihati. Tentunya ini pelajaran bagi kita. Kalau kita tidak mau rugi di akhirat nanti, maka harus beriman kepada Allah, amal soleh dan nasihat. Tapi ada orang yang paling rugi. Ada orang yang rugi perugi. Siapa dia? Yaitu orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melipat gandakan pahalanya, melipat gandakan amalnya, lantas dia kasih biar. Ramadan lalu Allah berikan jaminan 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Lewat. Malam Lailatul Qadar orang tidur. Malam Lailatul Qadar yang tidak ada mengaji. Malam Lailatul Qadar barangkali ada yang tidak sholat malam. Ada yang tidak sedekah. Padahal sudah ditentukan waktunya. 10 terakhir ada Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang beribadah pada malam tersebut sama dengan lebih baik daripada beribadah selama 83 tahun. Lewat. Banyak yang lewatkan. Setelah itu Rasul bersabda, man shoma Ramadan tsumma atbahu sittan min Syawal. Siapa yang puasa Ramadan kemudian melanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal. Pahalanya apa? Bukan pahala puasa selama 36 hari. Tetapi senilai dengan puasa sepanjang tahun. Cukup tambah 6 hari saja, pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Subhanallah. Lagi-lagi. Rugi. Kalau orang kemarin lewatkan itu. Bulan Syawal 30 hari, lewat 6 hari saja orang nggak puasa. Kenapa? Mau puasa, soalnya tadi yang berpuasa. Orang tahan lapar di muka orang makan. Beda dengan Ramadan. Karena Ramadan semua puasa. Ini nyanda. Ya, ini tantangan. Orang cinta apa ini? Cinta pahala atau cinta dunia? Akhirnya lebih banyak yang cinta dunia. Kemudian sekarang ini kita lihat berbondong-bondong orang naik haji. Subhanallah.
753 jamaah haji Sulawesi Utara sudah berangkat. Siapa orang nyanda? Pertanyaannya, kenapa orang tidak haji? Tidak mampu. Betulkah orang tidak mampu haji? Betulkah orang belum masuk kategori mampu haji? Harusnya ini diperjelas. Harusnya orang introspeksi diri. Kalau sekiranya ada doi 25 juta, harusnya orang mampu untuk daftar tunggu. Bayar 25 juta, ada nomor porsi. Harusnya kalau teman-teman besti di luar sana sudah punya mobil, harusnya sudah wajib haji. Sudah punya rumah mewah, wajib haji. Tetapi terkadang orang lebih dahulukan orang perabotan. Di rumahnya ada sofa 25 juta, hajinya enggak sanggup. Bikin garasi 50 juta, daftar hajinya enggak mau. Kenapa? Kurang meresapi makna haji, fadilah haji. Fadilah haji apa? Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang tepat untuknya kecuali surga. Kalau dia pergi haji, kemudian hajinya betul-betul serius diterima, maka pasti masuk surga. Surga kapan? Lagi surga di akhirat. Orang apa? Orang maunya surga dunia. Makanya Allah bilang, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kalian lebih cinta kepada al-ajilah yang segera dunia daripada akhirat. Allah yang bilang, sindir pada orang. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kalian lebih cinta dunia daripada akhirat, sehingga kalian lagi-lagi menyepelekan yang namanya ibadah haji. Padahal apa fadilah haji? Itu tadi, sesungguhnya siapa yang berangkat haji kemudian di sana sukses menjaga lisannya, tidak bicara kotor, tidak bicara jorok, tidak marah-marah, ya. Maka fadilahnya apa? Dia pulang ke tanah air seperti bayi yang baru dilahirkan. Tidak punya dosa sama sekali. Tidak punya dosa sama sekali. Orang tahu orang banyak dosa sekarang ini karena apa? Karena dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita itu yang mengajak dosa-dosa yang lain. Nah toh, kalau orang mau pulang haji, soalnya tidak punya dosa, maka insya Allah pahala dan pahala terus yang kita mau bikin. Ini haji. Belum lagi sholat, baca Quran, fadilahnya luar biasa, pahalanya lipat ganda. Tetapi rugi perugi orang lewatkan. Sekarang berapa hari akan datang, kita akan bertemu dengan Idul Adha, kurban. Mau kasih lewat leh. Lailatul Qadar anggaplah banyak di antara orang yang lewat. Puasa Syawal tidak sedikit yang lewat. Haji banyak sekali yang lewat. Kurban orang melewatkan leh. Tidak ada amalan yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kurban kecuali menyembelih hewan kurban. Ma amila ibni Adam yauman nahr
ahabbu ila Allah min iraqatid dam. Tidak ada amalan yang dicintai oleh Allah SWT di hari kurban lebih daripada menyembelih hewan kurban. Jadi kalau orang punya doi, oh saya mau bantu masjid Jo, 20 juta umpamanya, dibanding kurban yang 2.500.000, lebih tinggi pahalanya dan lebih dicintai oleh Allah berkurban daripada bantu masjid atau bersedekah. Kenapa? Karena ini amalan perintah 1 kali 1 tahun. 1 kali 1 tahun. Ya. Dan fadilahnya apa? Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha. Hewan kurban yang orang sembeli di hari akhirat nanti di padang mahsyar akan datang semua. Lengkap dengan tanduknya, lengkap dengan kuku-kukunya, lengkap dengan bulu-bulunya. Mau apa? Akan bersaksi di hadapan Allah, memberikan syafaat, permohonan keringanan, ya Allah, kasih masuk surga dia, ya Allah. Dia sembelih saya karenamu, ya Allah. Dia lebih dahulukan cintanya kepadamu, ya Allah, daripada beli handphone baru. Dia akan bersaksi di hari tidak ada syafaat kecuali yang diizinkan oleh Allah. Hewan-hewan ini datang untuk bersaksi kepada Allah SWT. Di mana orang pe oto sonya ndak ada, orang pe motor sonya ndak ada, anak istri entah sudah di mana, tidak ada yang bisa bela pat orang. Ya ada kambing datang, ya Allah ringankan, ya Allah masukkan ke surga, subhanallah. Tetapi lagi-lagi, kapan? Di akhirat. Seakan-akan orang yang nak beriman ini akhirat mau datang. Atau orang mau pergi di akhirat. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Kenapa? Orang lebih cinta dunia daripada akhirat. Ya. Sehingga orang rasa enggak mampu no, belum mampu no. Ya. Padahal kurban ini kan syariat Allah Subhanahu wa taala yang 1 kali 1 tahun. Berapa sudah harga? Dibanding orang pe anak pe jajan. Ya. Kalau orang pe anak pe jajan anggaplah berapa ya? 5.000 atau 10.000 lah. 1 hari. 10.000 1 hari. 1 bulan 300. Atau 250.000, anggap 250.000 1 bulan. 10 bulan 2.500.000 10 bulan. Duit jajan 10 bulan, so boleh korban orang. Belum yang lain. Orang pe pulsa berapa 1 bulan? 100.000 1 bulan. 100.000 1 bulan berarti sudah 1.200.000. Duit bensin dan yang lain-lain. Ya, sehingga memang berat kalau tiba-tiba langsung kasih keluar 2,5 3 juta. Tapi kalau orang mau cicil-cicil, bikin tabungan, tentu bisa, tentu boleh. Sehingga sebenarnya ringan, tetapi banyak kepentingan dunia lainnya. Dulu kita punya anak mau bawa jalan-jalan ke siang. Ya, 1 bulan 1 kali Jo bawa anak ke makan di KFC, kasih main-main di tempat main di mall umpamanya. Sebenarnya pengeluaran seperti ini lebih besar nilainya daripada kurban, lebih besar nilainya daripada hewan kurban. Padahal kita yakin insya Allah kalau orang menyembelih karena Allah akan dibalas dan diganti oleh Allah SWT dengan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, mari kita introspeksi diri sejauh mana kita cinta kepada akhirat daripada cinta kepada dunia. Kalau ternyata kita mementingkan kepentingan-kepentingan duniawi, fasilitas-fasilitas duniawi, maka ternyata
kitalah yang terkena ayat kalla bal tuhibbunal ajilah. Kalian lebih cinta dunia daripada akhirat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang semua. Wallahu a'lam bishawab.